مع السلام في أمان شيخنا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini Jayabali TV berada di Kebun Raya Bogor. Bisa dibilang makamnya Ratu Galuh. Kita akan menuju ke sana. Ada cerita atau kisah apa nanti? Apakah akan divideokan atau tidak? Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Ratu Galuh. Komplek makam keramat. Nah, alhamdulillah kali ini kita berada di sebuah gereja. Harus banyak menceritakan dalam tidak sama sekali sadarkan dirimu dalam 4 kitab yang telah diturunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa. Sampurasun. Guys. Sampurasun guru. Saya kaget. Iya. Tiba-tiba paman datang ke sini. Iya. Karena ada perintah juga untuk ke sini. Atas perintah siapa? Surawisesa, Paman Surawisesa. Untuk bagaimana sejarahnya anak ini. Boleh saya minta rupanya paman? Boleh. Terima kasih. Saya juga hanya banyak harimau yang Mereka layaknya adalah seekor laron yang mendapati cahaya terang. Kalau memang Prabunya datang, mereka turut menyambutnya. Sekarang mereka sedang berbaris.
siapa. Justru perjalanan ke sini ada perintah dari Paman Surawi Sesa untuk anak ini. Boleh lihat tanganmu. Tidak usah takut, dekatkan saja. Pernah bertemu dengan siapa saja kau di sini? Lalu siapa Gugum? Apakah dia tadi? Aku menyebutnya semua tokoh. Oke lagi. Masa dipakai rak perekam lewat. Udah. Apa Dinda kenal dengan saya? Nggak bisa melihat, belum bisa melihat. Saya akan perkenalkan. Namaku adalah Mahesa Kurung. Sejak dulu, diriku ini adalah abdi yang sangat setia kepada Srijaya Bupati. Yaitu Tuan Prabu Siliwangi. Seiring berjalannya masa, aku pernah berkhianat karena ingin memperebutkan tempuk kekuasaan Pajajaran yang akan diberikan kepada Kian Santang. Aku bersama saudaraku yang bernama Argadana pergi meninggalkan keraton Pajajaran untuk mencari cara bagaimana caranya mengambil tempuk kerajaan Pajajaran. Tetapi sungguh tidak bisa dipikirkan dengan akal. Keraton Pajajaran itu tidaklah dapat dikuasai oleh siapapun kecuali dengan kehendak Tuhan. Iya. Ini apa? Itu kabel. Sudah biarin kita. Nah, gitu. Dan aku berada di sini pula sebagai pemimpin dari barisan Maungkoneng. Bersama Argadana. Jika Adinda berkenan, izinkanlah saya berbicara sedikit kepadamu agar engkau tahu sisi di balik tempat ini. Karena tempat kediamanku, Paman, Ya. tidak jauh dari sini, berada di situ. Oh iya. Hanya menyeberang sedikit saja. Iya. Masa di mana setiap manusia itu berjalan adalah pelajaran.
Maka hari ini kau harus dimandikan dengan sumur yang biasa dipakai mandi oleh Tuan Prabu. Apakah Adinda sudah disempurnakan, Paman? Sudah, namun masih belum dalam pemahaman dia. Dia masih bingung dengan berita bagaimana peninggalan Bung Karno kah atau yang lainnya. Dia masih beranggapan tentang suatu yang nyata, padahal teramat nyata, namun isinya di luar pemikiran semua. Nanti mungkin engkau sendiri yang menjelaskan. Sebenarnya Iya, yang menjelaskan bukan aku, iya. tetapi Panglima Surawisesa. Iya, Aku hanya menemani beliau. iya. Boleh aku pinjam jasadmu? Pernahkah Adinda diantar oleh laki-laki tua ke tempat ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Iya. Dengan siapa kau kesini? Sesuai dengan bagaimana petunjuk harus datang ke sini. Untuk bagaimana kejelasan seorang wanita, itu aja. Silakan, Raden. Untukmu, dengarkan baik-baik. Jika dirimu itu diliputi oleh hawa penasaran, itu menandakan dirimu sedang dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik. Jika dirimu selalu dan selalu mencari yang tak pasti, niscaya kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Engkau lihatlah di sekelilingmu. Seluruhnya adalah
alam semesta. Adakah engkau melihat harta di tempat ini? Jika seseorang hanya menilai dari mata dunia, tempat ini hanyalah sebuah tempat yang indah. Padahal di sini adalah harta yang telah Tuhan sediakan. Begitu pula tentang suatu nobar yang menjadikan manusia merebut-rebut sebuah kekayaan di dalam harta dunia. Satu orang pemimpin dari zaman setelah diriku, itu mustahil adanya. Karena dirinya itu bukanlah seseorang yang kaya akan dunia, akan tetapi dia kaya akan ilmu. Bila dirinya itu tidaklah kaya dengan harta dunia, mengapa manusia mencari-cari hartanya? Seharusnya yang dicari adalah ilmu yang telah dimilikinya di dalam negeri Nusantara ini. Itu adalah harta kekayaan terbesar. Maka kunci di dalam segala sesuatu adalah kesadaran dalam menjalani hidup ini sebagai manusia. Tidak berhayal, tidak berharap sesuatu yang mustahil, tidak berangan-angan, melainkan terus berjalan dalam melakukan setiap perbuatan kebaikan. Itu saja dariku. Terima kasih, terima kasih. Silakan Mahesa. Saya izin bicara, Raden. Silakan. Paman, Ya, bolehkah saya membuka sesuatu silakan. tentang tempat ini? Silakan. Itu yang sangat saya inginkan. Karena tugasku sekarang hanya untuk membasuh kepalanya sedikit saja. Iya. Dan selebihnya untuk upacara pemandian itu kau serahkan kepada paman Iya. yang lebih berhak. Iya. Dengan memakai 7 sumur yang berada di tempat ini, Iya.
Namamu siapa? Tidak apa-apa kalau aku memanggilmu Adinda. Tempat ini adalah awal di mana peradaban kebenaran itu muncul, sampai kembali lagi kepada haknya, kebenaran yang terakhir. Dan di tempat ini bukan hanya kerajaan, tetapi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang dihuni oleh para jin dan siluman. Tetapi mereka tidak sama sekali ikut campur tentang semua ini. Karena memang meski upacara pemandian ini harus disaksikan oleh seluruhnya, tidak apa-apa, Kak Paman. Silakan. Pada zaman dulu, tempat ini adalah tempat di mana perkumpulan seluruh raja di Pulau Jawa. Bahkan daerah Bogor ini adalah salah satu wilayah di mana ayam buruk pada zamannya pernah dipermalukan. Karena tidak bisa menyentuh daerah Pajajaran dan Galuh. Apakah kau tahu, di belakangmu adalah sebuah makam yang banyak diziarahi orang? Aku ingin bertanya kepadamu, Dinda. Makam siapakah itu? Apakah benar? Siapa yang memberitahumu bahwa itu makam Prabu? Dikasih taunya gitu, makanya dibalikin ke situ kenapa? Oh, bener apa enggak? Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Dia bermoksa dan tidak dimakamkan. Yang sering kau datangi ini adalah kediaman orang yang pertama pernah menerima kebenaran di muka bumi. Sebagai pembawa dan pengawalan dari kehidupan manusia yang mengenal akan Zat yang Maha Kuasa. Apa boleh saya sebutkan namanya? Sangat boleh, Bang. Dia adalah dan bukan makam Prabu. Dan istrinya yang berada di tempat atas makamnya. Biar engkau tahu, Adinda, bahwa kebenaran ini haruslah diungkap, ya Paman. Iya, sudah saatnya kebun raya itu
tersebar luas. Karena kau telah menerima sedikit cahaya tentang penyempurnaan nilai hati dan jiwa, maka sekarang inilah upacara pemandianmu agar jiwa dan hati itu cepat lekas sampai kepada nilai sebuah kebenaran yang hakiki. Peradaban manusia mulai timbul hingga selaksa kehidupan ini berjalan dengan seutuhnya dan kembali kepada kodratnya ke tanah ini. Karena setiap tumbuhan yang ada pasti memiliki biji untuk bagaimana menuai dan menumbuhkan yang baru. Diawali dari satu yang tumbuh, membesar, mati, dan tumbuh lagi, akan kembali sama. Pohon besi tetap akan menjadi pohon besi, bukan begitukah Paman? Iya. Sebagai tanda kekuatan jati Sunda, cara di mana Nabi Allah Adam dulu mengajarkan kepada seluruh manusia tentang cara mengenal Allah. Jadi beruntunglah bagi dirimu yang telah mengetahui akan segala isi tempat ini. Bukankah tempuk pemerintahan negeri ini sudah berpindah ke tempat ini? Iya. Ada apakah itu? Karena kebesaran itu akan terwujud dari biji pakan ini, tidak dari manapun. Dan kau sudah menemukan tempatnya. Jadi, rugilah bagi mereka yang datang hanya mengharapkan sebuah keinginannya terkabul. Karena mereka tidak sama sekali meminta kepada Allah, melainkan menyembah makam beliau. Masamu yang kemarin adalah masa di mana kau mulai belajar mengetahui tentang nilai sebuah kegaiban, dan roh yang datang kepadamu itu seluruhnya bukan yang benar. Karena setiap roh suci sudah tidak ada lagi yang mementingkan ataupun mengurusi tentang hal dunia. Karena tugas mereka hanya menyampaikan kebenaran tentang kehidupan yang terjadi, agar seluruh sanak cucu dan keluarganya tahu betapa seluruh masa telah menjawab setiap kejadian yang ada. Mungkin sedikit itu saja dariku, Paman. Iya, Maesa. Jika Paman ingin melanjutkan, ataupun Raden Surawisesa sendiri ingin melanjutkan, silakan. Sedikit lagi dariku. Silakan. Kami yang dahulu bangkitkan diri kami pada masa kini. Bukan hanya kami,
Dari masa awal kehidupan, semua sudah dibangkitkan. Itu adalah pertanda akhir zaman, tanda kiamat, dan tanda sebuah kebangkitan dan kejayaan. Itu saja. Apakah kalian ingin melanjut dengan sebuah kisah atau cukup sampai di sini? Kami ingin melanjutkan juga sebuah perjalanan. Sepertinya cukup, Paman. Terima kasih Mahesa, juga Raden. Selebihnya, Iya, tugas Paman iya, untuk menyampaikan yang lebih nyata. iya. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Iya Mahesa. Daerah ini adalah milik kalian dan bukan milik kami. Karena pada saat ini kalian seluruhnya lah yang memperjalankan itu semua. Iya. Kami sudah bukan menjadi tuan rumah, tetapi kalianlah yang berhak atas seluruhnya. Amin. Tanpa seluruh orang ini mengetahui, karena nanti itu semua akan terjadi. Iya Mahesa. Jadi nikmatilah seluruh yang ada di sini. Kalau memang ada buah yang manis, silakan petik dan ambil. Iya. Saya pamit, Paman. Iya Mahesa. Raden, saya kembali. Kalau begitu, aku pun pamit. Iya. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.